Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bisnis pendidikan. Dan saya Sari Rahmawati bersama rekan saya Kalua. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian hadis pendidikan akan dibacakan oleh pengertian hadis pendidikan. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat Muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi, qauliyah, perbuatan Nabi, fi'liyah, dan segala keadaan Nabi, aqwaliyah. Hadis memiliki makna yang relatif sama dengan sunnah, khabar, dan atsar. Hanya saja penyebutannya yang disamakan atau dibedakan. Pendidikan sebagai tempat bertukarnya berbagai macam ilmu, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus. Al-Ghazali dalam tulisan Abidin Ibnu Runs berpendapat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajarannya secara bertahap, di mana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah SWT sehingga menjadi manusia yang sempurna. Seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah, yaitu belajarlah kamu semua dan mengajarkanlah kamu semua dan menghormatilah gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua adalah tentang hadis pendidikan. Dari penjelasan kepakaran tadi, tentunya kita sudah mempunyai gambaran betapa pentingnya pendidikan. Di sini Rasulullah menegaskan kembali pentingnya pendidikan tersebut dengan hadisnya, yaitu man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man arada rumah fa'alaihi bi'ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Di sini Rasulullah menginginkan kita seimbang dalam mencari ilmu, bukan hanya ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat. Karena kita sebagai kaum muslimin yang setiap hari dituntut beribadah dan dianjurkan untuk beribadah, kita memerlukan ilmu akhirat juga. Jadi kalau sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi juga tadi ilmunya, ya nggak sia-sia. Yang kedua, Rasulullah juga mengatakan layat sebagai terjadi ayaskuna alul jahili walatul alimi ayaskuna alul ilmi, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk saling berbagi ilmu. Jadi kalau kita tahu, kita merasa belum tahu ilmu tentang misalkan, kita dianjurkan untuk belajar ilmu tersebut. Nah, untuk yang memahami, yang belum memahami ilmunya juga dianjurkan untuk mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Di sini pendidikan juga sebagai wadah bertukarnya ilmu. Yang ketiga, ilmu lebih penting daripada uang. Rasulullah bersabda, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul alami warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ini kembali lagi ke hadis yang pertama, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat,
kita perlu menguasai ilmu. Jadi dunia dan akhirat kita tahu ya lebih besar nilainya daripada dinar dan dirham. Manfaat lainnya bisa disampaikan. Manfaat pendidikan. 1. Sebagai sarana informasi serta pemahaman untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di setiap manusia. 2. Untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. 3. Sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. 4. Jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. 5. Untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. 6. Untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. 7. Menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. 8. Membentuk pelaku taruna. Selanjutnya ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu 1. Dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 2. Dapat tidaknya pekerjaan. 3. Besar gaji yang diterima. 4. Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis. Dari diskusi yang kita lakukan, kita mengambil kesimpulan pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sini manusia maksudnya semua gender ya, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Meskipun nantinya kalau perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, tetap dianjurkan untuk menuntut ilmu. Dengan adanya pendidikan, setiap manusia memiliki bekal berupa ilmu untuk menjalankan kehidupan hidupnya dan menggapai kehidupan yang baik di akhirat. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yang jelas bisa dibacakan. Saya mau bertanya, banyak orang yang berpendidikan tinggi, namun tidak banyak juga yang berpendidikan baik. Nah, jelaskan mengapa banyak orang yang berpendidikan tinggi tersebut namun tidak berpendidikan, namun tidak berpendidikan baik. Salah dari 3 hati. Pertanyaannya, kalau seseorang mau menuntut ilmu, tapi itu tujuannya untuk mencari gelar saja, bukan karena lillahi ta'ala, apakah itu masih dapat pahala atau bagaimana? Jelaskan sistem pendidikan formal pada zaman dahulu hingga para sahabat. Apakah ada perbedaan dari zaman dahulu hingga sekarang? Karena lingkungan juga berpengaruh dalam hal tersebut. Kalau lingkungannya tidak baik, kurang baik, kalau orangnya juga itu tadi tidak baik. Kebanyakan seperti itu. Kan Rasulullah juga pernah bilang, kalau kamu berteman sama penjual parfum, kamu ikutan wangi. Tapi kalau berteman sama kumur, misalkan kamu ikutan juga bau sampah misalkan. Jadi pendidikan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, lingkungannya juga harus diperbaiki. Kalau di dunia pendidikan, insya Allah semuanya mengajarkan yang baik-baik. Kan karena niatnya juga untuk mencari ilmu ya, bukan ilmu. Jadi pendidikan bukan faktor yang mempengaruhi. Tadi hadis man awada dunia kali ini kita ambil dari kitab Anak Kita Syafi'i. Ayat kedua halaman 139. Ketiga, pertanyaan juga, kalau seseorang menuntut ilmu hanya karena gelar saja, apakah mendapatkan pahala? Ini tergantung dari niatnya. Niatnya aja udah cuma mendapatkan gelar. Kalau ingin mendapatkan pahala, kita tahu kalau ibadah itu kalau kita menuntut ilmu, niatkan dengan baik, kan? Kalau ingin mendapat pahala ya jangan hanya mencari gelar aja, niatkan beribadah sama menghilangkan kebodohan.
Terus yang keempat, jelaskan sistem pendidikan formal pada zaman sahabat. Jelaskan apa perbedaan sistem pendidikan dahulu dan sekarang. Kalau di zaman sahabat tentunya belum ada sekolah, kan? Berartinya seperti itu. Sistemnya juga gak ada kurikulum zaman dahulu. Jadi itu kayak sistemnya itu kayak zaman dulunya itu gimana pendidikannya, pembelajarannya gimana? Masjid. Kalau Rasulullah mengajarkan kalau menjalankan wahyu itu cuma disampaikan aja, hanya sekedar itu nggak bikin forum kayak sekarang, punya institut seperti sekarang. Lebih tepatnya kayak pesantren. Kalau pesantren kan beda zaman lagi. Kan kalau sama tanya yang zaman sahabat, ya kan? Tapi kalau dari zaman dulu kan kayak ibarat kan kayak ada perkumpulan gitu pasti kan. Nah itu perkumpulan itu Tidak seperti institut, perkumpulan biasa. Tidak ada ketentuan, tidak ada kurikulum dan lain sebagainya. dari perbedaannya dari zaman dulu ke sekarang apa? Ya kita di ya kalau sekarang kita bisa lihat ada kelas, ada fasilitas dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu hanya penyampaian aja. Mungkin cuma kasih contoh-contoh dan sebagainya.